Halo semuanya, kembali lagi di Beropini. Udah beberapa minggu berlalu semenjak gue mengkritisi Qatar, sampai saat ini gue masih mendapatkan kecaman dari banyak orang di media sosial. Ini udah tahun 2023 ya, kita udah menyambut tahun baru dengan semangat baru dan resolusi baru. Tapi ada loh orang-orang yang masih mau spend waktunya buat caci maki stranger panjang lebar di YouTube dan Instagram. I know, right? Anyway, satu counter argument yang selalu gue dapet tiap kali sedang mengkritisi negara-negara muslim atau komunitas muslim adalah gue dianggapnya terlalu pro barat. Katanya gue terlalu open-minded karena kelamaan tinggal di Jerman, gue dibilang penyembah bule, bahkan ada yang menyebut gue sebagai Westard. Maksudnya tuh libtard tapi western gitu kali ya. Walaupun gue bingung kenapa being open-minded itu dipakai sebagai cemohan oleh orang-orang ini lebih menunjukkan kepada gue bahwa untuk orang-orang yang chronically online, aka yang terlalu banyak menghabiskan waktunya di media sosial, mereka udah nggak kenal lagi sama konsep nuances. Otak mereka itu cuma bisa melihat dua warna, kalau nggak hitam, ya putih. So, they love to put you in a box to make it easier for them to identify you. Terlebih kalau konteksnya politik, hal ini tuh dilakukan salah satunya supaya mereka bisa gampang bedain mana teman dan mana musuh. Intinya karena mereka males sih gue rasa, hidup kan udah susah ya. Dan kalau ditambah lagi harus mikir tuh capek gak sih? Ribet, jadi maunya yang cepet aja. Jadi gak heran kalau mereka melihat gue nih yang katanya hobi banget untuk kontra sama anything muslim sebagai Westard. Padahal ya kalau misalnya mereka mau usaha dikit atau mikir dikit gitu sebelum drawing any conclusion, mestinya coba untuk kepo dulu gak sih at least? Di ranah online, konten-konten gue itu berbicara seputar isu sosial. Di YouTube maupun di Instagram, sebenarnya gue itu cukup sering mengkritisi Barat dan segala hipokrisi mereka. Gue cukup sering mengkritisi negara-negara di Eropa dengan segala usaha mereka yang pingin mengisolasi muslimah di sana untuk berbaur dengan masyarakat dengan pelarangan jilbabnya. Gue mengkritisi pemerintah India yang terang-terangan mendiskriminasi muslim di sana. Gue juga pernah mengkritisi negara-negara di Eropa soal attitude mereka yang bertolak belakang antara refugee Ukraina dengan refugee dari Syria misalnya. Being looked after by their parents. Their parents were going to work, eating, drinking in cafes, doing the things that you and I were doing 2-3 days ago. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third. Gue mengkritisi Kanada yang juga pelan-pelan melarang perempuan pakai jilbab di tempat kerja. Gue juga pernah mengkritisi Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark yang melakukan aksi pembakaran Quran. Gue bahkan mengkritisi Jerman, negara yang kata orang-orang nih gue sembah banget atas kurangnya diskusi mengenai Islamofobia yang makin lama makin parah isunya di negara ini. And I talk about this a lot with my diaspora friends too. Ketika kita ngomongin negara mana ya yang paling gak rasis atau less problematic, we ended up not having any answer because we believe everywhere sucks. Dan gue percaya, regardless of who you are, you can be an asshole to another person. There's always this social dynamic that results in a more systemic discrimination. Kalau di Barat ada white supremacy contohnya, hasilnya orang-orang kayak people of color, orang-orang muslim kayak gue, kita yang jadi grup yang termarginalisasi. Even among those marginalized groups, ada level-levelnya tergantung identitas apa yang mereka punya. Kalau di Indonesia, nggak bisa dipungkirin muslim seringkali menjadi kelompok yang mendiskriminasi. Karena ibaratnya tuh muslim yang pegang status quo. Makanya kita sering melihat pelarangan pembangunan gereja, pemaksaan pemakaian jilbab, bahkan ke perempuan yang non-muslim, atau razia restoran saat bulan Ramadan. Sementara itu, razia warung nasi yang buka siang hari di bulan Ramadan digelar di Kabupaten Pandeglang, Banten. Banyak hal-hal dalam bermasyarakat di Indonesia itu yang muslim normatif, padahal society Indonesia itu diverse. Dan orang non-muslim mau protes against even the smallest microaggression yang dilakukan oleh muslim itu kadang nggak bisa. Unless you live in the West, lo mungkin sulit untuk ngerti gimana dinamika sosialnya. Sulit untuk mengerti nuansesnya. And I cannot believe that I have to explain this, but my message is never about pro-West. I'm against injustice. Dan ketidakadilan bisa dilakukan siapa saja yang memegang kuasa, bahkan orang muslim yang biasanya jadi kelompok termarginalkan di society barat. Pesan gue itu cukup nuance untuk cuma dilihat dari kacamata agama, because there are other aspects in society which needs to be discussed. So, for the sake of this argument, gue pengen membahas sedikit beberapa hipokrisi yang datang dari the global west untuk menunjukkan bahwa jadi bule itu bukan berarti mereka yang paling bener, paling civilized, atau paling pinter, because sometimes they suck too, apart from the fact that they don't wash their ass.
Kalau kita ngomongin soal perubahan iklim, terlihatnya Baratlah yang championing the whole movement to mitigate this issue. Mereka yang kesannya tuh paling woke dan paling peduli sama lingkungan, from banning single-use plastic to organizing an international scale conference like COP27, dan tidak jarang mereka nyalahin kita-kita yang di Global South atas ketidakmampuan kita tackling isu lingkungan. Padahal kalau kita melihat data, mereka lah salah satu penyumbang greenhouse gas emission terbesar di seluruh dunia. Global West lah yang melakukan industrialisasi besar-besaran dan pakai fossil fuel sebagai sumber energi utama. Dan karena kolonisasi barat zaman dulu, negara-negara di Global South jadi banyak yang terperangkap dalam kemiskinan. Dan negara miskin biasanya terkena dampak yang lebih besar dari isu lingkungan ini karena mereka lebih sulit untuk adaptasi sama perubahan iklim. They just don't have the infrastructure to do it. Yang menurut gue hipokrit adalah indigenous people atau orang asli yang suka jadi target diskriminasi bahkan dipersekusi oleh para colonizers ini. Mereka lah yang dari dulu udah jadi safeguards-nya lingkungan. Mereka dari dulu udah mengadaptasi cara hidup yang menghormati planet bumi sebagai rumah yang sustainable buat generasi selanjutnya, bukan sebagai tempat untuk dieksploitasi. Tapi sayangnya, sampai sekarang, pergerakan isu lingkungan suka mengesampingkan suara-suara indigenous people ini. Ketika World Cup di Qatar kemarin, Jerman bikin drama foto tutup mulut sebagai simbol bahwa mereka dibungkam sama FIFA karena mereka nggak boleh pakai One Love armbandnya mereka. So one would think, wah, Jerman peduli sekali ya dengan hak asasi manusia. Nggak juga. Diskriminasi terhadap orang dengan latar belakang imigran masih terjadi sampai sekarang di negara ini. Contohnya dalam aspek housing market dan housing policy. This is one of the issues that I brought up a lot, karena gue pun mengalami sendiri. Housing market di Jerman itu cukup kacau, terutama di kota besar kayak di Berlin, di Hamburg. Cari tempat tinggal itu susah. Dan lebih susah lagi kalau nama belakang lo bukan Müller, atau Fischer, atau Schmidt, atau Schneider. Berdasarkan laporan dari Federal Anti-Discrimination Agency, 1 dari 3 orang dengan migrant background mengalami diskriminasi ras saat mencari apartemen. Dan to this day, masih ada orang-orang Jerman yang cuma mau menyewakan properti mereka ke orang Jerman lainnya aja. Isu yang lebih parah soal housing terjadi sama orang Sinti dan Roma, yang adalah kelompok paling termarginalkan di Jerman, I would say. Contohnya di tahun 2004, Hamburg menyediakan sebidang tanah sebagai bentuk reparasi atas kejahatan yang dilakukan Jerman terhadap mereka. Tapi ternyata tanahnya itu adalah bekas tempat pembuangan sampah yang jelas udah terkontaminasi zat-zat beracun. Negara Jerman sendiri punya Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz atau General Equal Treatment Act yang melarang warganya mendiskriminasi orang berdasarkan umur, disabilitas, origin, gender, ideologi, dan identitas seksual. Teorinya bagus, tapi sayangnya yang terjadi di lapangan seringkali nggak begitu. Orang-orang masih didiskriminasi berdasarkan ideologi mereka, perempuan masih digaji lebih sedikit daripada laki-laki, diversity di Jerman masih seputar perempuan kulit putih aja, and don't get me started with the casual racism that we as immigrants experience on daily basis. Kayak misalnya, nggak akan pernah dianggap sebagai bagian dari masyarakat Jerman because you're not white, dibilang, wah bahasa Jerman lo bagus ya, atau bahkan dibentak-bentak karena bahasa Jerman lo nggak lancar, atau temen gue yang ngira gue bisa bahasa Cina hanya karena gue dari Asia, atau temen gue yang lain yang seneng banget pas gue pakai turban karena katanya gue jadi terlihat lebih modern, whatever she meant by it. So, like I said, discrimination is still well and alive, dan gak sedikit orang Jerman yang denial sama fakta ini. The next hypocrisy from the West is, in my opinion, white feminism. For those of you who don't know, the basic tenet of feminism is equality. Jadi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Dikasih akses ke pendidikan, boleh entering workforce, diberikan pilihan untuk menata hidupnya dia sendiri, dan tidak diperlakukan seperti second class citizen. Tapi ada aspek lain nih yang harus di-consider ketika membicarakan kesetaraan apa yang ingin dicapai. Kita harus mengerti bahwa setiap perempuan itu punya background yang berbeda, punya identitas yang berbeda, dan perbedaan ini membuat struggle tiap perempuan itu unik. Sayangnya, white feminism hanya fokus pada perempuan kulit putih, cis heteroseksual aja, dan melupakan struggle yang dialami oleh perempuan ethnic minority, disabled, non-binary, dan perempuan-perempuan yang tinggal di Global South. Tahun 1866, perempuan kulit hitam di Amerika udah menyerukan gerakan feminis yang lebih inklusif yang berakar pada interseksionalitas. Frances Ellen Watkins Harper menyampaikan pidato pada National Women's Rights Convention bahwa feminisme kulit putih gagal melawan penindasan rasial yang dialami perempuan kulit hitam. Di pidatonya, dia juga menyinggung perlunya ideologi berbeda yang berakar pada pembebasan bagi semua perempuan.
contoh modern day white feminism yang gue lihat adalah Prancis. I remember watching a video of French lady, I think she was part of the French government at that time. Dia bilang bahwa as a woman, dia nggak melihat hijab sebagai sesuatu yang membebaskan perempuan, tapi mengopresi. Makanya dia pro dengan peraturan Prancis yang melarang pemakaian jilbab di muka publik. Gue tidak mengindahkan fakta bahwa ada perempuan muslim yang dipaksa untuk mengenakan jilbab. At the same time, sebagai orang muslim dari Indonesia yang tinggal di barat dan memilih sendiri untuk pakai jilbab, gue melihat statement si bule Prancis ini tuh sebagai suatu kemunafikan. How come a white woman from France who has completely different life experience than mine, and the only similarity we both share is being cis woman, has the audacity to tell me what hijab means? Even dia, seorang perempuan yang mungkin claiming dirinya sebagai feminis, masih nggak paham bahwa pembebasan perempuan adalah memberikan mereka pilihan. Bahwa diskusi ini bukan soal jilbab, bukan soal apakah jilbab itu opresif atau liberating, tapi soal perempuan yang diatur-atur badannya dan tidak diberikan agency atas tubuhnya sendiri. And mind you, bahkan nggak sedikit feminis kulit putih yang beranggapan bahwa perempuan muslim yang tinggal di barat itu diopresi sama bapaknya di rumah. Nggak dibolehin sekolah, nggak dibolehin kerja, nggak dibolehin ngapa-ngapain selain ngurus keluarga. And they think that the only people who can save us from this oppression are them, the whites. Dari paparan yang tadi gue panjang lebar berikan, kayaknya udah cukup ya untuk delivering the main point. It is never about pro barat atau kontra barat. Like I told you, everywhere sucks. Gak ada negara atau orang yang sempurna, dan painting seseorang yang mengkritisi negara muslim dengan pro barat itu menurut gue gak efektif ya, karena seringkali diskusinya itu lebih kompleks dari sekedar hitam atau putih. Dan kalau kita as a member of society hobinya itu oversimplifying, brushing off, or denying any valid criticism, masyarakat kita tuh gak akan bisa progressing ke arah yang lebih baik. So that's it for today. Gue harap videonya insightful dan terima kasih udah nonton. Sehat terus buat kita semua dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!